Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak, hari ini Ibu Ama akan menjelaskan tentang gelombang berjalan. Gelombang berjalan merupakan salah satu jenis dari gelombang. Ciri-cirinya dia memiliki amplitudo tetap. Amplitudo adalah simpangan maksimum dari titik seimbang. Ini titik seimbangnya ya. Simpangan maksimum dari sini. Dari sini ke sini ini namanya amplitudo. Sini ke sini namanya amplitudo. Sini ke sini ini juga amplitudo. Oke, itu amplitudo. Jadi amplitudonya itu tetap. Contoh dari gelombang berjalan adalah sebuah tali yang salah satu ujungnya diikat. Misalnya ini ada balok yang diikat sama pegas, kemudian pegasnya naik turun sehingga talinya ikut naik turun. Itu merupakan salah satu contoh dari gelombang berjalan. Oke, kita selanjutnya akan belajar mengenai persamaan umum dari gelombang berjalan. Gelombang berjalan memiliki persamaan Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Oke, plus di sini ini arahnya geraknya ke atas. Jadi misalnya ini geraknya ke atas, ini namanya plus. Oke, kalau ke bawah sini berarti di sini persamaannya minus. Ini plus minus di sini. Kalau misalnya ke kiri itu ke arah sini, itu berarti positif. Kalau ke arah kanan ini berarti negatif. Oke, jadi persamaan gelombang ini adalah plus ya, A sin omega T. Ibu tulis ini A sin omega T ya minus Kx. Ini dikurung. Ini adalah persamaan dari gelombang ini. Sini plus, sini minus. Oke. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan komponen yang ada dalam persamaan ini. Yang pertama A, amplitudo. Simpangan maksimum dari titik seimbang. Tadi Ibu sudah jelaskan. F, frekuensi. Banyaknya gelombang dalam 1 detik. Oke, dalam 1 detik rumusnya F sama dengan N per T. Jumlah gelombang dibagi dengan waktu. Dan F ini hubungannya dengan periode adalah 1 per T. Lanjut, periode T besar, periode waktu untuk 1 gelombang. Jadi untuk 1 gelombang itu waktunya berapa? Rumusnya dari periode adalah T kecil bagi dengan N. Hubungannya dengan frekuensi 1 per F. Sekarang kecepatan sudut. Kecepatan sudut atau omega memiliki rumus. Oke, lanjut. Omega memiliki rumus 2πf. 2πf. Oke, atau kalau dihubungkan dengan periode ini 2π per T. Oke, sekarang cepat rambat gelombang yang tadi sudah dipelajari. V sama dengan lambda per T. Satuannya meter per sekon. Panjang gelombang, sini lambda. Ketetapan gelombang, K, ini K. K rumusnya adalah 2π per lambda. Seperti itu ya. Nah, ini adalah penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas soal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai gelombang berjalan, tapi versi soalnya ya. Gelombang berjalan. Oke. Yuk kita kerjakan pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Persamaan sebuah gelombang berjalan dinyatakan oleh Y sama dengan 0,4 sin 0,6 pi kurung 20 T min 0,5 X dengan X dan Y dalam cm. Dan ditanyakan ini banyak banget A sampai G. Arah perambatannya
amplitudo, panjang gelombang, kecepatan sudut, frekuensi, cepat rambat, hingga bilangan gelombang. Gimana caranya? Ya, kita mulai bersama-sama. Oke, dari sini pelan-pelan ya. Kita ketahui dulu persamaannya, diketahui di sini kita tulis ya. Y sama dengan 0,4 sin 0,6 pi kurung 20T min 0,5X. Oke. Bentuknya seperti ini. Kemudian kita menjadikan atau mengubah bentuk ini menjadi persamaan umum gelombang. Persamaan umumnya seperti apa? Ingat, persamaan umumnya adalah Y sama dengan A sin kurung omega T min Kx. Seperti ini ya bentuknya. Kemudian gimana cara mengubah bentuk ini ke ini? Kita kalikan dulu. Yang sini kita kalikan ke sini, yang sini kita kalikan ke sini. Maka kita dapatkan di sini Y sama dengan 0,4 sin 0,6 kali 20 menjadi 12 pi T ya. 0,6 pi kali 0,5 pi menjadi minus 0,3 pi X. Ini kurung ya. Maka di sini kita sudah mendapatkan A-nya sudah dapat, omega T-nya sudah dapat, Kx-nya sudah dapat. Maka di sini diketahui amplitudonya, ini adalah amplitudonya. Di sini adalah kecepatan sudut atau omega, yang kemudian di sini adalah ketetapan gelombang atau K. Maka kita mendapatkan A adalah 0,4 cm. Ingat satuannya di sini cm. Selanjutnya omega kita mendapatkan kecepatan sudutnya adalah 12 pi. Oke. Selanjutnya 0,3 pi ini adalah K atau ketetapan sudut. K-nya adalah 0,3 pi. Maka kita bisa mengisi di sini anak-anak. Arah perambatan gelombangnya kemana ya? Ingat, kalau di sini tandanya negatif itu berarti benar sekali ke kanan. Berarti jawabannya nomor 1 ini adalah ke kanan ya. Kemudian yang B, amplitudonya berapa? Ada yang bisa tahu? Ya, benar sekali. Amplitudo adalah A di sini, maka di sini ada amplitudonya 0,4. Satuannya apa? Satuannya cm. Panjang gelombang belum diketahui. Oke, kecepatan sudut sudah diketahui apa belum? Sudah ya, kecepatan sudutnya sudah diketahui di sini. Kita sudah mencarinya tadi. Kecepatan sudut atau omega adalah 12 pi, maka di sini kecepatan sudutnya kita tulis ya 12 pi. Oke, selanjutnya frekuensi belum diketahui, cepat rambat gelombang belum diketahui. Bilangan gelombangnya sudah diketahui. Ada yang sudah tahu? Iya, bilangan gelombangnya ada di sini 0,3 pi. Di sini diisi 0,3 pi. Oke, jadi selanjutnya kita perlu menghitung panjang gelombang, frekuensi, sama cepat rambat. Bagaimana ya caranya? Oke, mari anak-anak masih ingat rumus dari kecepatan sudut dan ketetapan gelombang? Oke, kecepatan sudut ini, omega ini, rumusnya adalah 2 pi F. Ini adalah rumusnya. Yang sini rumus ketetapan gelombang adalah K sama dengan 2 pi per lambda. Nah, di sini sudah diketahui. Kemudian kita masukkan ya supaya kita bisa mencari frekuensi sama lambda. Oke, kita masukkan. Omega sama dengan 2 pi F. Omeganya adalah 12 pi. Oke, omeganya 12 pi ya. Kemudian 2 pi F. Maka selanjutnya kita bisa mencari F atau frekuensi. F sama dengan 12 pi dibagi sama 2 pi. Maka hasil F adalah coret-coret 6.
Satuannya frekuensi adalah hertz. Oke, jadi isi di sini frekuensinya adalah 12 hertz. 6 hertz. Oke, selanjutnya kita mencari yang dari lambdanya. Oke, kita terus rumus kembali. K adalah 2pi per lambda. Nilai K-nya berapa? K-nya adalah 0,3 pi. Kemudian sama dengan 2pi per lambda. Terus lambdanya gimana nih caranya? Ada yang tahu? Lambda kali silang 1 per 0,3. 1 berarti 1 per 0,3 pi dikalikan 2 pi. Jadi hasilnya adalah 2 pi per 0,3 pi atau 2 per 0,3. Atau kalau dihilangkan komanya ya jadi 20 per 3. Satuannya sentimeter. Maka di sini kita ketahui panjang gelombangnya adalah ini ya, panjang gelombangnya adalah 20 per 3 cm. 20 per 3 cm. Kemudian cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu lambangnya adalah V. Di sini ya, V sama dengan gimana? Rumusnya V sama dengan panjang gelombang dikalikan frekuensi. Panjang gelombangnya adalah, ada yang tahu? Panjang gelombangnya di mana ya? Ya, yang ini yang C, yaitu 20 per 3. Di sini ya, barusan kita cari tadi. 20 per 3 dikalikan frekuensi. Frekuensinya. Baik, maaf tadi baterainya habis. Oke, kita bahas selanjutnya yang tadi itu ya. Cepat rambat gelombang. Jadi di sini cepat rambat gelombang itu rumusnya lambda kali frekuensi. Lambdanya diketahui 20 per 3, frekuensinya 6 ya. Maka dikalikan 20 per 3 kali 6 hasilnya adalah 40 cm per sekon. Kenapa cm? Karena di sini cm, sekonnya di sini ya. Ya, seperti itulah caranya mengerjakan soal dari gelombang berjalan. Ingat, langkah yang pertama adalah menentukan ini. Menentukan persamaan gelombangnya dulu, kemudian bisa menentukan omega, menentukan K, sehingga bisa menentukan yang ditanyakan seperti panjang gelombang, kecepatan, frekuensi, cepat rambat, bilangan gelombang. Seperti itu ya, tetap semangat belajar online-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.